Hello everyone, hari ini Miss akan membahas soal yang telah Miss berikan minggu lalu about adjective clause atau disebut juga dengan relative clause. Ya, selalu ingat adjective clause itu merupakan klausa atau kalimat yang digunakan untuk menjelaskan sebuah benda. Kemudian ingat tips yang Miss berikan sebelumnya, yaitu yang pertama, temukanlah benda yang sama antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Lalu yang kedua adalah temukan apakah dia person atau thing atau place atau time. Apakah dia orang, apakah dia benda, tempat, waktu, atau alasan. Kemudian lihat yang ketiga adalah apabila dia ternyata person atau thing, perhatikan apakah dia subjek atau objek. Cara melihat subjek atau objek itu lihat dari kalimat kedua. Ya, lihat dari kalimat kedua gitu dia. Apakah dia subjek atau objek. Jadi jangan lihat dari kalimat yang pertama, seperti itu dia. Setelah tahu kita tips yang ketiga tersebut, 3 tips tersebut, maka kita tahu menggunakan relative pronoun apa. Oke, sekarang Miss akan menjelaskan yang nomor 1. Kita lihat di sini, I do not like the man. Aku tidak menyukai laki-laki itu. Lalu kalimat yang kedua adalah the woman is talking to the man. Perempuan itu sedang berbicara dengan laki-laki itu. Maka benda yang sama adalah ada kata the man dengan kata the man. Ternyata tips yang kedua, ternyata mereka adalah person atau orang. Maka bisa dipastikan kita menggunakan who atau whom. Lalu lihat apakah dia subjek atau objek. Ternyata dia adalah objek. Maka kalau objek kita menggunakan whom. Jadi yang namanya adjective clause itu harus berada tepat di benda yang kita mau jelaskan, yang berada di kalimat pertama ini dia kan. Jadi kalau ternyata dia berada di belakang, ya habiskan dulu kalimatnya semua. Gitu dia jadinya. I do not like the man. I do not like the man. Kan adjective clause-nya itu kan kalimat kedua. Sudah. Tadi kan ini yang sama. Jadi ini tidak ikut lagi. Udah. Ini benda yang mau kita jelaskan, maka letakkan relative pronounnya tepat di sampingnya. Tadi ada kata whom, gitu ya. Whom, maka langsung pindahkan ini ke sini. Ke sini. Gitu dia. Maka menjadi I do not like the man whom the woman is talking to. Atau kalau ada dia preposition seperti ini, to, about, on, gitu-gitu dia. Kalau ada preposition bisa juga seperti ini. Ada preposition untuk whom ya, maka bisa juga jadinya seperti ini. I do not like I do not like the man. Udah, maka prepositionnya letakkan di samping benda yang mau dijelaskan. Udah, lalu pakai whom-nya yang tadi. Gitu dia. Jadi prepositionnya letakkan sebelum whom dia. Jadi to whom. Jadi contoh I talking about something gitu kan. Ternyata yang benda yang sama adalah something, maka bisa nanti contohnya di sini jadi about whom, seperti itu dia. Kita masuk ke yang nomor 2. Ya. John found the cat. John menemukan seekor kucing. Kaki kucing tersebut patah, gitu dia. Yang sama di sana adalah ada cat dengan cat. Apakah memang catnya, begitu ya? Ternyata ada apostrofi S. Apostrofi S itu kan artinya kepemilikan kan. Contoh buku Yuda, maka bisa kita katakan dengan Yuda's book, begitu dia. Begitupun dengan ini, kaki kucing maka jadi cat's leg. Jadi ini istilahnya its leg atau her leg atau his leg, itu sebenarnya. Ya. Maka dia adalah kepemilikan tanpa basa-basi, kita tahu pasti kita menggunakan whose ya. Whose ada di daftar relative pronoun yang Miss bagikan di video sebelumnya. Maka John found the cat. Kan a cat yang mau kita jelaskan kan? Maka langsung pindahkan aja di sini. John found the cat. Udah, ini benda yang sama. The cats-nya ini ganti dengan kepemilikan. Apa kepemilikan? Ganti dengan kata whose. Udah. Bendanya jangan dihilangkan dan sisanya jangan dihilangkan. Whose leg udah was broken. Kita masuk ke yang nomor 3. Nomor 3.
The robber was arrested last night. Pencuri itu ditangkap tadi malam. Police have caught the robber. Polisi tersebut telah menangkap pencuri tersebut. Maka benda yang sama adalah ada kata pencuri dengan pencuri. Udah, biasakan. Nah, ini benda yang sama dengan yang di belakang, ya kan? Ternyata pencuri itu adalah person atau orang ya. Kemudian lihat apakah dia subjek atau objek. Ternyata objek. Lihat dari kalimat kedua selalu ya. Objek itu berarti orang atau benda yang berada di belakang. Dia berada biasanya setelah kata kerja. Ternyata dia adalah objek kan gitu kan. Maka kita menggunakan whom. Maka bisa dipastikan bahwa whom diletakkan tepat di samping the robber yang ini. Kemudian yang ini diselesaikan, lalu masuklah kalimat berikutnya. Gitu ya kan? Maka menjadi, oke, kita bikin the robber. Kita taruh di sini. The robber. Ini kok beda ya? Oke, kita bikin gini lah ya. The robber. The robber yang kita ambil ini adalah dari kalimat pertama ya. The robber, udah tadi kan orang dan ternyata objek, berarti menggunakan whom. Kebetulan tidak ada preposition seperti nomor 1 tadi di sini kan. Jadi langsung aja the robber whom. Udah, kan dia objek, maka ini pindahkan kemari. The robber whom the police have caught. Udah, lalu ambillah sisanya ini. Klausa berikutnya. Itu dia, gampang ya. Kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 di sini. Oke, untuk yang nomor 4. The girl is happy. Her father bought a car for her. Udah. The girl is happy. Perempuan itu senang. Ayahnya membelikan sebuah mobil untuknya. Udah. Manakah yang sama di sini? Ya. Bisa dua, bisa her father, bisa for her. Oke, kita coba yang pertama, her father. Oke, langsung lihat aja, ternyata dia kepemilikan ya, yang mana mengacu kepada si the girl. Oke, let's make it. It will be like H. Berarti menjadi the girl. Kalau dia kepemilikan orang, maka gunakan kata whose. Whose. Maka siapkan aja langsung kalimatnya, her-nya singkirkan. Oke. Miss, apakah diikutkan yang ini? Ya iyalah, karena kita hanya menggunakan yang ini kan, maka yang ini nggak perlu dihilangkan. Kalau tadi kita mau pakai yang ini, berarti yang ini tidak hilang gitu aja dia. Udah, the girl whose father bought a car for her. Udah, perempuan yang ayahnya membelikan mobil itu untuknya, dia sangat senang gitu. Berarti is happy. Ya, salah nomor. Oke, kita masuk ke nomor 5. Kita masuk ke nomor 5. This is the city. I was born here. Ini adalah kota, aku lahir di sini. Ya, ada petunjuknya, lihat benda yang sama, ada kata the city dengan here. Bisa dipastikan bahwa itu bukan orang, memang benda, tetapi dia merupakan tempat. Maka menjadi this is the city kan yang mau kita jelaskan, maka letakkanlah relative pronounnya di samping dia, where, here-nya hilangkan, maka menjadi where I was born. Oke, let's enter to number 6. Oke, khusus untuk nomor 6 ini, dia sedikit berbeda. Kenapa? Karena klausa kedua dia tidak berbentuk subjek plus predikat, melainkan kalimat perintah. Maka yang namanya kalimat perintah itu kan harus selalu berada di depan kata kerjanya kan. Maka jadinya begini. Udah. Nih. Show me the place you put it. Ada kata place dan ada kata somewhere. Maka show me the place. Udah. Langsung ini. Bisa ini the place kan. Maka place itu sama dengan somewhere. Letakkan mereka ini di samping place itu. Apa relative pronounnya Miss? Yaitu where. Maka somewhere itu digantikan dengan kata where. Maka letakkan you put the books. You put it. Maka menjadi tunjukkan aku tempat di mana kamu meletakkan buku itu.
Atau karena agak janggal nggak kalian lihat, maka yang ini tidak perlu. Nih, show me the place where you put the box. Jadi tidak perlu ada pengulangan ya. Kita masuk kepada nomor 7. Jadi khusus untuk nomor 6 ini semacam apa kita katakan ya, penyesuaian, sesuaikan dengan kalimatnya apa yang paling tepat. Kalau misalkan ada kalimat perintah, maka sesuaikan dengan relative pronoun yang paling tepat. Kita masuk ke yang nomor 7. Regina is a beautiful young lady, she is my best friend. Oke, ada kata Regina dan she, ternyata dia sama-sama person, kemudian dia merupakan subjek, lihat dari kalimat kedua. Regina yang mau kita jelaskan, maka pindahkan kata Regina di sini. Regina, udah, jadi jangan langsung masuk ke klausa yang ini. Udah, she-nya hilangkan, maka kalau dia person dan subjek, gunakan kata who. Udah, hilangkan she-nya, ambil sisa klausanya. Regina, who is my best friend. Udah, lalu ambillah klausa pertamanya gitu dia. Is a beautiful young lady. Oke, kita masuk ke nomor 8. Ada 10 soal di sini ya. Kita masuk ke soal nomor 8. Tochi once met my girlfriend. Tochi had never seen my girlfriend before. Tochi baru pertama kali ini bertemu dengan pacarku. Tochi tidak pernah bertemu dengan pacarku sebelumnya. Ada benda yang sama, yaitu biasanya kalau udah ada nama orang, adjective clause itu kan fungsinya untuk menjelaskan orang atau benda ya, yang tidak kita ketahui. Ini kan Tochi itu udah disebutkan namanya. Dengan kata lain berarti kita udah kenal orangnya gitu kan. Jadi nggak perlu dijelaskan sebenarnya. Maka jelaskanlah yang paling tidak jelas. Nah itu dia. Jadi kalau nama, bisa juga nama sebenarnya. Tapi kalau ada lagi benda lain yang tidak kita ketahui siapa, ada baiknya kita menjelaskan yang itu gitu ya. Tochi once Tochi once met my girlfriend. Tochi had never seen my girlfriend before. Oke, dia sama-sama my girlfriend, kemudian my girlfriend adalah person, maka lihat di sini dia adalah objek, di sini dia adalah objek, maka dia menggunakan whom. Oke, kebetulan my girlfriend di kalimat pertama berada di belakang, maka habiskan dulu kalimatnya. Letakkan di bawah. Tochi once met my girlfriend. Tadi kan dia orang dan objek, maka gunakan yang mana whom. Langsung ambil ini, had never seen, jadi my girlfriend yang gak usah ikut lagi. Whom Tochi had never seen before. Jadi kalau istilahnya kita terjemahkan dia jadi gini, Tochi baru bertemu dengan pacarku yang dia tidak pernah jumpai sebelumnya. Jadi selalu ingat relative pronoun itu artinya adalah yang gitu dia. Kita masuk ke yang nomor 9. Mr. Jono is our teacher. We like him very much. Mr. Jono adalah guru kami menyukai dia, kami sangat menyukai dia. Oke, ada kata Mr. Jono dengan him, ternyata dia adalah person dan objek, maka menjadi yang kita jelaskan kan Mr. Jono, maka tuliskan Mr. Jono-nya terlebih dahulu. Ternyata dia person dan objek, maka tadi kita katakan dia adalah whom. Oke, kalau seperti itu him-nya dihilangkan, langsung ambil kalimatnya. Kita ambil him-nya dihilangkan ya. Him-nya dihilangkan, lalu ambil sisa klausanya. Maka menjadi is our teacher. Jadi kalau yang masih salah, coba perhatikan letak kesalahan kamu di mana gitu ya. Bandung is a town. Bandung adalah sebuah kota. Aku belajar di sana pada tahun 2014. Ada kata a town and ada kata there ya. Oke, kita bikin Bandung. Berarti karena a town yang mau kita jelaskan, maka kita selesaikan dulu semua kalimatnya. Bandung is a town. I studied in 2014. Apa relative pronounnya? Maka dia adalah where karena dia menjelaskan tempat. Where I studied in 2014. Gitu dia.
Nah, sekian penjelasan mengenai tugas kita minggu lalu. Semoga semakin mengerti. Apabila ada pertanyaan masih bisa ditanyakan kepada saya, disampaikan kepada saya. Selamat belajar, selamat menyambung materi kita berikutnya.